sebagai orang kampung yang sekarang merantau di kota, tentu merasa kecewa sekali. Tapi seandainya pemerintah tetap mengambil keputusan bahwasanya mudik tahun ini dihimbau atau dilarang, maka kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat, harus sami'na wa ata'na. Idza sami'tumu ta'una bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum fiha fala takhruju minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku sekalian, tamu agung bulan suci Ramadan sebentar lagi menghampiri kita. Sudah di depan mata kita. Dan kita, seperti yang kita tahu, bangsa kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia, mempunyai sebuah ritual budaya, yaitu pada saat di ujung bulan Ramadan mengadakan mudik lebaran. Yang jadi masalah adalah pemerintah kita sedang mewacanakan atau sedang mengkaji agar kita, para kaum urban atau perantau, untuk tidak mudik lebaran. Kemarin di sebuah berita online saya baca bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah menghimbau agar masyarakat untuk tahun ini tidak melakukan atau tidak melaksanakan mudik lebaran. Saya baca juga di media online sebuah berita bahwa Kemenhub, Kementerian Perhubungan, akan mentiadakan mudik lebaran gratis tahun ini. Dan mereka menghimbau agar kita bersilaturahmi dengan online. Yang terbaru adalah Kemenhan. Menhan Bapak Prabowo Subianto sudah mengatakan atau sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar tahun ini tidak mudik lebaran. Sekali lagi ini masih dikaji apakah ini akan bersifat himbauan semata atau mungkin sebuah larangan. Tentu secara pribadi saya sebagai perantau, sebagai orang kampung yang sekarang merantau di kota, tentu merasa kecewa sekali dengan adanya himbauan atau larangan mudik ini. Dan tentu orang tua saya di kampung yang sudah sepuh, keluarga saya juga akan sedih. Karena buat kami, afdolnya lebaran ya ngumpul dengan keluarga di kampung. Sungkeman, makan bersama, takbiran bersama di malam takbir. Sebenarnya dilematis, sangat dilematis, buah si malakama. Karena mudik itu sebenarnya banyak sekali keuntungannya. Di sini saya pengen menyampaikan dua saja keuntungan mudik, yaitu satu, sebagai momentum silaturahmi, sebagai momen silaturahmi dengan berbagai manfaatnya silaturahmi. Yang kedua adalah keuntungan ekonomi. Kenapa untung ekonomi? Dan pada saat mudik inilah uang yang biasanya berputar di kota akan dibawa oleh kaum urban, kaum perantau ke desa-desa, ke kampung halaman. Kemudian dipakai oleh kaum urban itu, orang yang mudik itu, untuk berbelanja di desa, belanja di kampung untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga secara ekonomi sebenarnya mudik lebaran itu sangat berguna karena meningkatkan ekonomi di kampung halaman.
sekali lagi ini adalah buah si malakama buat kita semua, buat pemerintah. Tapi seandainya pemerintah tetap mengambil keputusan bahwasanya mudik tahun ini dihimbau atau dilarang, maka kita sebagai warga negara yang baik, sebagai umat, harus sami'na wa ata'na. Tentu pemerintah sudah mengkaji, tidak sembrono. Himbauan ini atau larangan mudik ini tentu buat kebaikan kita bersama. Di tengah melandanya wabah corona ini, yang bukannya semakin bisa diatasi, tapi semakin merajalela. Apalagi di sana ada Kiai Haji Ma'ruf Amin, seorang tokoh ulama besar, kiai besar, yang tentu mengerti syariat Islam. Ada juga MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sana banyak sekali kiai-kiai besar, di mana tentu mengerti sekali tentang syariat Islam. Saya pikir minimal ada 2 hadis yang menjadi bahan referensi mereka, menjadi bahan pertimbangan mereka, para pengambil kebijakan. Idza sami'tumu ta'una bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum fiha fala takhruju minha. Yang artinya kurang lebih seperti ini: apabila kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri atau kota, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda di negeri atau kota kalian, maka janganlah kalian pergi dari negeri itu. Itu syariat Islam untuk menangani wabah. Jadi intinya bahwa himbauan untuk tidak mudik ini, atau larangan untuk tidak mudik ini, sudah sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah khawatir adanya penyebaran virus yang semakin masif sehingga tak terkendali. Seperti yang kita tahu bahwa mudik ini bukan pergeseran orang atau pergerakan orang 1-2 orang, tapi mudik ini adalah perpindahan atau pergeseran atau pergerakan jutaan orang dari kota menuju ke kampung halaman masing-masing. Wabil khusus kota Jakarta, kota yang terpapar virus corona ini paling parah. Sehingga sebaiknya warga Jakarta atau warga perantau yang ada di Jakarta tidak mudik ke kampung halaman masing-masing, karena dikhawatirkan akan membawa virus, sehingga akan bercampur antara orang yang sehat dengan orang yang sakit. Padahal dalam Islam ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mencampur antara yang sakit dengan yang sehat. La turidul mumrido alal musih, artinya janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Dengan adanya mudik ini, bisa terjadi percampuran antara yang sakit dengan yang sehat. Akan rentan sekali pencampuran antara yang terpapar dengan yang masih sehat. Ditakutkan bahwa kita, kaum perantau, malah akan menyebarkan virus di daerah kita masing-masing. Maka sekali lagi kita sebagai umat yang baik, sebagai warga negara yang baik, harus sami'na wa ata'na dengan kebijakan pemerintah ini. Ini bukan kebijakan yang sembarangan, bukan kebijakan yang sembrono, tapi kebijakan yang sudah dikaji. Sekali lagi sebagai umat yang baik, sebagai warga negara yang baik, mari sami'na wa ata'na. Lalu di akhir video ini saya ingin mengajak kepada teman-teman, saudaraku sekalian, untuk mari sama-sama berdoa agar negeri kita segera bisa terbebas dari virus corona ini.
Mudah-mudahan secepat mungkin minggu depan, sehingga pada saat bulan suci Ramadan tiba, kita tetap bisa tarawih bersama-sama, sholat Jumat bersama-sama, dan kemudian kita mudik ke kampung halaman masing-masing dengan aman sentosa. Mudah-mudahan seandainya virus bisa kita atasi secepat mungkin, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan kembali mengambil kebijakan untuk boleh mudik lebaran. Tentu ini adalah sebuah harapan kita bersama. Sekali lagi, mari kita berdoa agar kita semua tetap diberi kesehatan, kebaikan, dan negeri kita kembali aman dari segala macam virus yang melanda negeri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.